Penerapan WFH bagi ASN cukupkah efektif memperbaiki kualitas udara Jakarta? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Hardianto Kenneth, serta pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Mbak. Selamat malam. Saya Selamat ke malam. Pak Kenneth dulu. Jadi terkait dengan Halo, Pak Trubus. WFH bagi Halo, Pak. Ya, ASN ya. ini yang diterapkan mulai besok, menurut DPRD akankah ini efektif? Saya sempat lihat cuplikan pernyataan dari Pak dosen kita nih ya, Pak Trubus ini. Ya. Saya sepakat terkait statement Pak Trubus. Memang seharusnya nggak boleh tebang pilih, Mbak. Karena ini saya lihat nih terbalik kok. Malah ASN nih yang dilindungi, seakan-akan dilindungi malah kerja di rumah. Seharusnya kan mereka ujung tombak ya, gitu loh. Oke. Apakah Harusnya Anda melihat karena misalnya izin Pak Kenneth, apakah karena misalnya yang bisa di bawah Pemprov DKI yang bisa diatur jam kerja dan lain-lain adalah ASN, bukan swasta? Bukan gini, saya juga banyak terima laporan dan komplain dari masyarakat swasta juga yang kerja di sektor swasta, Mbak. Jujur mereka juga merasa khawatir dan resah, gitu loh. Okay. Kalau dari kita pemerintah, Pemprov DKI ini semua kebijakan diserahkan kepada swasta, ini kan tidak ada satu aturan main yang jelas. Mau saya gini loh, saya sepakat dengan Pak Trubus ini statementnya bahwasanya kita sebagai pemerintah harus mengambil sikap juga lah, minimal memberikan suatu himbauan, mendorong supaya pengusaha-pengusaha ini berani mengambil sikap gitu loh. Jadi minimal secara komposisi berapa persen lah, atau mengikuti komposisi persentase dari aturan main kita Pemprov DKI ini juga boleh. Cuman jangan jelos begitu aja, seakan-akan tidak ada rasa seakan-akan kayak tebang pilih gitu loh. Bingung nih semua nih karyawan swasta juga gitu loh, Mbak. Padahal mereka telepon saya kan namanya netizen, yang namanya mereka komentar di sosmed, telepon, WA segala macam, bebas-bebas aja mereka mau ngomong apa aja kan. Oke. Saya juga sampai sedih juga. Saya menyadari, saya sebagai anggota dewan, gaji saya terima dari kutipan pajak masyarakat gitu. Dan PNS ini juga harus menyadari bahwasannya gaji mereka juga digaji dari masyarakat. Oke. Nah, bicara soal kebijakan, ya, saya ke soal kebijakan ini ke Pak Trubus. Tadi kan Pak Trubus juga seperti yang dikutip sama Mas Kenneth bahwa jangan tebak pilih. Tapi seperti apa kita melihat permasalahan ini dari mulai sektor transportasi misalnya, ini yang sejauh ini belum ada solusinya sehingga timbul polusi udara semakin memburuk. Pak Trubus lihatnya dari mana mulai solusi semestinya? Iya, solusi menurut saya kalau untuk kendaraan itu harus berani menerapkan yang namanya uji emisi. Jadi kita itu punya Pergub nomor 66 tahun 2020. Pergub itu keluar sejak tahun 2020 sampai hari ini itu ya dilaksanakan tapi parsial sekali dan mungkin lip service doang gitu. Jadi itu menurut saya yang harus dilaksanakan gitu. Itu uji emisi itu. Jadi yang kedua, kalau memang kita mengikuti di China misalnya, itu harusnya ada pembatasan mobilitas gitu. Jadi pemimpin kita itu harus berani mengendalikan mobilitas masyarakat, karena polusi itu kan sesungguhnya asalnya dari mobilitas masyarakat itu sendiri. Nah, karena kendaraan kemudian menjadi moda transportasi lah menjadi alasan paling utama untuk ditata, saya rasa itu kan terlalu simplistis, karena sumber polusi tidak hanya dari moda transportasi, tapi juga dari pembangkit listrik dan juga dari industri-industri yang memang berkembang banyak di sekitar DKI Jakarta. Jadi dalam hal ini saya melihat apa yang dilakukan Pemprov DKI salah arah gitu. Karena apa? Karena kemudian kenapa ASN yang dianggap sebagai sumber untuk mengurangi polusi udara. Nah, karena apa yang dilakukan sesungguhnya adalah harusnya mengendalikan agar industri-industri itu juga patuh terhadap aturan yang ada. Itu dan kemudian juga misalnya untuk PLTU yang berbasis istilahnya itu batu bara, itu ya harus segera ditutup gitu loh. Jadi punya keberanian ke sana, tapi jangan berpikir teori cost and benefit, wah ini costnya terlalu mahal daripada benefit yang didapat. Nah ini kalau seperti itu yang terjadi, maka
terlalu menyederhanakan masalah seolah-olah sumber masalah itu dari transportasi. Bahkan data dari KLH yang menyedihkan sekali bahwa transportasi pribadi itu yang paling banyak dari roda 2. Nah, kalau memang itu yang menjadi masalah, kenapa kita tidak melakukan pembatasan terhadap usia kendaraan gitu loh. Misalnya meniru di Singapura, 5 tahun nggak boleh lewat. Di kita mungkin toleransi lah 10 tahun nggak boleh lewat. Nah, jadi pemerintah harus ada keberanian untuk dibatasi usia kendaraan yang lewat di Jakarta. Nah, di satu sisi juga memang harus ada kolaborasi sinergitas dengan wilayah penyangga, ya wilayah penyangga negara tetangga lah gitu. Jadi negara tetangga ini juga diwajibkan juga gitu loh. Karena selama ini kita hanya berkutat di parsial di Jakarta saja. Penerapan ganjil genap hanya di Jakarta. Ketika kita di wilayah tetangga nggak ada ganjil genap. Nah ini menurut saya harus bagaimana kemudian kita duduk bersama lah musyawarah mufakat untuk mencari solusi terhadap persoalan polisi ini. Kalaupun kita mau melakukan istilahnya lebih tegas lagi, ini pemerintah pusat ya harus berani tegas untuk menutup itu namanya PLTU batubara misalnya, itu kan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu loh. Jadi bagaimana kemudian bahwa itu berdampak buruk terhadap kesehatan. Yang menjadi problem saat ini adalah apa? Ya. Yang menjadi korban itu ya tidak hanya Trubus tapi juga Mas Kenneth, juga Mbak juga di sini. Jadi semuanya yang harus dilindungi itu semuanya, Bang. Jangan berpikir ini ASN doang yang harus ditangani gitu loh, Mbak. Nah, kalau dari tadi Pak Trubus sudah menyampaikan harus dilihat tidak parsial, tidak transportasi saja, tidak mobilitas saja. Tapi bicara soal mobilitas ini Pak Kenneth, yang dikhawatirkan adalah roda ekonomi. Kita tahu baru bangkit dari pandemi, pembatasan mobilitas ini kan tentu kebijakannya harus hati-hati diterapkan, tapi kita punya masalah polusi udara. Nah, bagaimana bisa berada di antara dua kondisi ini Pak Kenneth? Ya, makasih. Statementnya Pak Trubus sangat komprehensif Pak, senang saya dengarnya. Jadi tadi dari awal sudah saya sampaikan Pak, bahwasannya atur aja komposisinya gitu loh. Jadi kan kita tidak bicara strategi menerapkan WFH ini seperti waktu COVID kan, benar-benar lockdown, nggak gitu ya. Kembalikan kepada kayak kita pemerintah nih 50 atau 60 40 ya, swasta bisa ngikutin gitu, minimal roda perekonomian mereka berjalan gitu, ada produksi, ada apa gitu loh Mbak. Jadi tidak melemahkan perekonomian. Pada prinsipnya juga kita semua harus menyadari dulu lah, ini sudah ada peristiwa yang nggak lazim. Jangan anggap enteng. Kita ingat pertama kali kejadian COVID, semua menganggap enteng loh. Ya, ada yang berani berstatement ini hanya penyakit pilek biasa, nanti juga sembuh sendiri. Itu saya ingat betul tuh. Saya kena COVID udah 3 kali Mbak, dan saya rasakan betul tuh dampak COVID itu benar-benar nggak enak lah. Jadi ini bukan, jadi saya tidak mau, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini penyakit bukan penyakit maaf saya ulangi, kondisi ini kondisi nggak lazim juga. Yang diserang itu adalah pernafasan gitu, kesehatan gitu. Dan dampaknya anak-anak kecil juga udah sudah sampai ke tingkat rumah tangga, keluarga gitu. Sampai ke rumah kok ini polusinya. Kita nggak usah bicara kita keluar rumah. Saya aja, anak saya aja di rumah aja, keluarga rumah aja sekarang juga kena ISPA juga. Termasuk sakit juga batuk-batuk. Pembelajaran jarak jauh juga harus Pak Kenneth, berarti harus dikaji lagi. Iya, menurut saya kan nggak adil gitu loh. Kayak saya baca di berita bahwasannya yang diliburkan yang melakukan konsep PJJ ini hanya sekolah-sekolah yang di sekeliling kesenggara KTT ASEAN aja. Harusnya kan seluruhnya serentak dong. Iya, orang takut gitu loh. Sekarang kita bicara orang penyakit, orang punya pengalaman trauma dengan COVID, semua takut gitu loh. Nah, ya saya sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat, terima telepon seperti itu, saya juga bingung. Ya kita teriak aja di media, ngomong aja, kita kasih solusi. Ya alhamdulillah, puji Tuhan hari ini saya diundang talk show di sini, ketemu pakar Pak Trubus ya seirama dengan saya gitu. Pada intinya seperti itulah. Kita harus bijak lah dalam menyikapi masalah ini, jangan main-main gitu. Sama nyawa manusia jangan main-main lah. Ini bahaya kok Mbak, bukan masalah yang sepele menurut saya gitu loh Mbak. Ini bukan masalah sepele Pak Trubus, jadi dalam waktu singkat apa yang bisa dilakukan agar tadi seperti pertanyaan saya ke Pak Kenneth, tidak membatasi roda ekonomi tapi komposisinya bisa diatur dengan baik, itu seperti apa Pak Trubus dalam bayangan Anda?
Iya, kalau menurut bayangan saya adalah perekonomian itu tetap bisa jalan sepanjang mobilitas itu kan dibiarkan berjalan. Artinya pemerintah itu melakukan pengendalian gitu loh. Pengendaliannya apa? Pengendaliannya yaitu bagaimana kemudian perilaku masyarakat itu kalau memang tidak perlu itu jangan menggunakan mobil pribadi. Okay. Jadi bisa saja dia menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia. Penekanannya adalah apa? Bahwa masyarakat itu diedukasi untuk menggunakan moda transportasi umum. Nah, transportasi umum ini semuanya harus berbasis listrik semua. Meskipun kita jujur ya, dengan adanya listrik ini kan sebenarnya kebijakan kontraproduktif juga karena listrik bersumber dari PLTU, PLTU-nya dari batu bara. Sementara kan satu sisi kita mau mengatakan di situ ada polusi, ya tentu ada polusi. Nah, minimal mobilitas masyarakat itu bisa dikendalikan. Yang kedua adalah bahwa masyarakat itu diberi arahan, diberi edukasi, setidaknya ini loh bahwa kondisi polusi itu menyebabkan penyakit. Sehingga masyarakat itu punya kehati-hatian. Ini kan nggak ada Mbak, edukasi ke RT, RW juga nggak ada, sampai ke ini juga nggak ada. Masyarakat banyak nggak tahu. Jadi menurut saya inilah tugas Pemprov, gubernur dalam hal ini, berani memutuskan satu keputusan yang menurut saya bagi kepentingan publik. Ini masalah public health. Tadi Pak Mas Kenneth mengatakan ini situasi kesehatan, nyawa orang. Jadi gitu loh. Jadi maksud saya berpikir yang sangat strategis gitu loh Mbak. Gitu. Kebijakan harus strategis dan ini menyangkut orang banyak warga DKI Jakarta. Jangan sampai terulang kondisi seperti COVID sebelumnya, harus ditangani dengan serius. Terima kasih anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, dan kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan Pemprov DKI tapi belum bisa bergabung di dialog ini. Terima kasih Bapak-bapak. Ya.